Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ridwan Putra dari Prodi Administrasi Non-Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dalam organisasi. Apa itu motivasi dalam organisasi? Jadi motivasi dalam organisasi itu adalah kunci untuk mendorong anggota agar memiliki keinginan yang kuat dalam bekerja, atau organisasi kelompok juga. Ini melibatkan berbagai faktor termasuk motivasi prestasi dan peran pimpinan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Pengertian motivasi dalam organisasi yaitu memotivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi berfungsi untuk mengarahkan karyawan atau teman kelompok agar bersemangat dalam bekerjanya atau di dalam organisasinya bersemangat. Pentingnya motivasi dalam organisasi ini baik dapat meningkatkan efektivitas kelompoknya atau kepuasan anggota organisasinya. Tanpa motivasi, kinerja organisasi dapat menurun, yang berpotensi menyebabkan kegagalan dalam organisasi tersebut. Nah, di sini ada poin pertama. Poin pertamanya definisi motivasi. Pentingnya motivasi. Apa itu definisi motivasi? Adalah proses yang memicu, mengarahkan dan mempertahankan perilaku untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, ada pentingnya motivasi dalam konteks organisasi, yaitu meningkatkan produktivitas atau kepuasan kerja dan retensi karyawan. Penjelasannya dari poin itu, motivasi adalah kunci untuk mendorong individu dalam organisasi untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien. Tanpa motivasi, karyawan atau kelompoknya mungkin tidak berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Poin keduanya ada teori motivasi. Contoh-contohnya ini, yang pertama ada teori menurut hierarki kebutuhan Maslow. Menurut teori Maslow menggambarkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan. Yang pertama ada fisiologis, keamanan, sosial, dan penghargaan. Yang kedua ada menurut teori Herzberg, yaitu memisahkan faktor motivasi yang meningkatkan kepuasan dan faktornya. Poin ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasinya. Contoh-contohnya ada di lingkungan kerja, penghargaan dan pengakuan, kesempatan untuk berkembang, hubungan antar rekan kerja atau organisasinya, kepemimpinan yang efektif. Jadi penjelasannya, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi tingkat motivasi karyawannya atau organisasinya. Lingkungan organisasi ini lingkungan kerja yang positif dan dukungan dari atasan dapat meningkatkan motivasi, sementara ketidakpuasan dapat menurunkannya. Sebaliknya pun di organisasi tersebut ya. Poin keempat ada strategi meningkatkan motivasi. Contoh-contohnya, yang pertama memberikan penghargaan dan pengakuan. Yang kedua menciptakan peluang pengembangan karir. Yang ketiga mendorong komunikasi terbuka. Keempat menyediakan umpan balik yang konstruktif. Dan terakhir ada membangun budaya yang positif. Jadi penjelasannya ini, strategi ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung motivasinya. Penghargaan dan pengakuannya dapat meningkatkan rasa pencapaiannya kepada anggota-anggota organisasinya. Sementara peluang pengembangan karir dapat memberikan karyawannya tujuan jangka panjang atau anggota-anggotanya. Poin yang terakhir poin kelima, dampak motivasi yang tinggi. Contoh-contohnya, yang pertama ada peningkatan produktivitas, terus ada kepuasan kerja yang lebih tinggi, terus ada
tingkat retensi karyawannya yang lebih baik atau lebih lancar. Terus ada inovasi dan kreativitas yang meningkat. Penjelasannya, jadi kayak ketika karyawan merasa termotivasi, mereka cenderung bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga organisasi secara keseluruhan, maupun di organisasi di tempat kerja juga. Jadi terakhir, kesimpulan dalam motivasi dalam organisasi ini mengenai bahwa motivasi merupakan faktor penting yang mendorong anggotanya untuk bekerja dengan semangat dan mencapai tujuan. Motivasi ini muncul dari kebutuhan yang belum terpenuhi yang mendorong individu untuk bertindak. Berbagai faktor seperti kemampuan, keterampilan, pengalaman juga, dan penghargaan. Terus pimpinan juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungannya, mendukung motivasi melalui komunikasi secara yang baik dan pengaruh positif secara keseluruhannya. Motivasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan suasana kerja yang positif atau organisasi yang positif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau tidak enak. Ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.